Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Amrin selaku ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabbah rabbah wa wa bil bil islami islami dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Amrin dan teman-teman. Baik anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Ya, Gak saya berani minta keras-keras kehadirannya saya. hari ini ya. Andi Septiawan hadir, Hadir, Bu. Febrisa hadir, Hadir, Bu. Fadli hadir, Zulfadli hadir tidak hari ini? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, ayo disiapkan terlebih dahulu posisi duduknya yang nyaman, kemudian siapkan buku, siapkan penanya ya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breaking kita kali ini adalah baik versus buruk. Jadi peraturannya ketika nanti Ibu bilang, ketika Ibu akan menampilkan foto atau statement yang baik menurut anak-anak, nah maka anak-anak pegang pipi, kemudian katakan baik. Nah, tapi ketika statement atau gambarnya itu buruk, maka tutup mata, kemudian bilang buruk. Bisa? Hai, Bu. Oke, bisa ya. Pertama, mengaji bersama di masjid. Baik atau buruk? Baik. 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 Baik, Bu. Oke. Pacar, baik atau buruk? Buruk, Buruk. Ibu. Buruk, Bu. Oke. Menutup aurat. Baik. Baik, Ibu. Baik, Baik, Bu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Anak Ibu tuh memang keren, hebat ya. Baik. Anak-anakku semua, kesepakatan kelas, Ibu ingatkan kembali ya. Ya, pelajaran Bu Filma semuanya wajib bahagia, kemudian niatkan menuntut ilmu karena Allah, dan memperhatikan Bu Filma ketika memberikan penjelasan. Siap ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke deh, keren. Nah, Ibu ingatkan kembali anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar membaca dan mengartikan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, Ibu ingatkan kembali nih. Ibu bacakan dulu ya ayat tentang ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Nah, coba tadi sudah Ibu bacakan bunyi ayatnya, sekarang Ibu kepengen anak-anak. Coba masih ingat nggak sih minggu lalu artinya apa? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang Saya, berani? Bu. Oke, Febrisa. Saya, Bu. Ayo. Ya, Bu, artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Masya Allah, benar, tepuk tangan buat Febrisa. Keren. Febrisa masih ingat. Ibu harap teman-teman yang lainnya, anak-anakku hebat semuanya juga harus ingat ya. Karena ayat ini penting dan ayat ini menjadi petunjuk atau menjadi pedoman kita untuk belajar di hari ini. Nah, tadi kan sudah Ibu bacakan tuh, kemudian Febrisa sudah mengartikan juga ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita mendengarkan kata-kata zina, apa sih yang terlintas di pikiran anak-anak Ibu semua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Oke, Denny. Gimana, Denny? Menurut saya, zina itu adalah pergaulan bebas, perbuatan yang melanggar norma agama dan termasuk perilaku yang tercela. Oke, keren. Terima kasih tepuk tangan buat Denny yang sudah berani menjawab.
Iya, jadi pergaulan bebas dan zina itu anak-anak adalah perilaku yang tercela. Nanti kita akan belajar lebih lanjut seperti apa sih itu, dampaknya apa, dan lain seterusnya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak itu akan mampu satu nih, menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum zina. Yang ketiga, menjelaskan hukuman bagi pelaku zina. Yang keempat, memberikan contoh perilaku zina. Dan yang kelima, menjelaskan dampak pergaulan bebas dan zina itu apa. Nah, ini nih, kita belajar dari yang pertama nih. Ya, sebagai pengantar dari Ibu Guru, apa sih pengertian pergaulan bebas dan zina? Jadi, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat dan ajaran agama. Nah, jadi di lingkungan kita ini anak-anak ya, mungkin anak-anak juga udah sering dengar tuh di televisi ya. Kemudian ketika teman-teman anak-anak itu browsing di internet, mungkin udah sering banget tuh pergaulan bebas, pacaran berlebihan, dan lain seterusnya tuh banyak terjadi ya. Nah, ini Ibu berharap banget anak-anak Ibu yang hebat itu nggak seperti itu. Ya, apalagi terjerumus zina. Nah, zina itu apa? Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi belum menikah, sudah berhubungan suami istri. Nauzubillahimin dzalik. Nah, selanjutnya gimana ya hukum zina dalam Islam? Hukumnya adalah haram, nggak boleh. Ya. Kemudian bagaimana ya hukuman bagi pelaku zina dalam Islam? Apa dibiarin aja? Ya, biasanya kan mungkin di desa kita nih, misalnya nih, nauzubillah ya anak-anaknya, ada orang yang di lingkungan kita tuh dibiarin aja gitu, atau dianggap biasa gitu. Padahal ini adalah perilaku yang nggak boleh dalam Islam, ya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih hukuman untuk pelaku zina dan Islam. Ayo, siapa itu yang ribut? Ayo, Ibu sedang menjelaskan kok ada yang ribut ya, Nak ya. Ayo, Denny. Ayo, siapa itu yang ribut? Ayo, perhatikan Ibu ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi, pelaku zina dalam Islam itu tadi ada dua ya. Ada yang disebut dengan zina ghairu muhsan, yang kedua adalah zina muhsan. Zina ghairu muhsan ini siapa Bu yang lakuin? Yaitu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukumannya apa, Bu? Dicambuk, Nak, 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Ayo, siapa yang mau dicambuk? Nah, semuanya nggak mau ya. Yang kedua, yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ya, jadi udah nikah, malah main zina dengan yang lainnya. Hukumannya apa, Bu? Hukumannya adalah dirajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu. Ya, nauzubillahimin dzalik. Jadi anak-anak jangan sampai ya kalian terlibat dalam perilaku zina. Nah, kemudian kenapa sih, Bu, zina dan pergaulan bebas itu dilarang nih dalam Islam? Ayo, coba. Yuliana, kenapa? Yang pertama nih, kenapa kok zina dilarang dalam Islam? Ayo, Yuliana, mana suaranya? Baik, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Kenapa kok zina itu dilarang dalam Islam, Nak? Coba di slide Ibu sudah Ibu tampilkan tuh. Yang pertama, kenapa? Ya, karena itu perbuatan dosa, Bu. Oke, boleh deh. Ayo, Amrin. Kenapa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Islam? Tuh di slide Ibu sudah Ibu tampilkan tuh. Karena bisa mendapatkan murka Allah, Bu. Oke, good. Pahlepi, coba kenapa zina dilarang dalam Islam? Menghilangkan kewibawaan, Bu. Oke, good. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Iya, jadi memang zina dan pergaulan bebas itu adalah perilaku yang nggak boleh, nggak bagus, tercela dalam Islam ya. Makanya menimbulkan dampak yang negatif. Dampaknya itu nggak cuma di dunia loh anak-anak, tapi juga di akhirat. Makanya adik-adik, anak-anakku semua jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Oke. Selanjutnya, setelah tadi sudah Ibu jelaskan, ada pertanyaan atau enggak?
Ya, Bu. Tidak ya, alhamdulillah Ya, semuanya Bu. sudah jelas berarti sama yang Ibu jelaskan. Kalau begitu sekarang anak-anakku semua kita diskusi kelompok, siap ya? Dibuat satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nanti Ibu akan memberikan studi kasus ya yang biasa terjadi di sekolah, di masyarakat, ya di lingkungan sekitar anak-anakku semuanya. Kemudian dibahas nih di dalam kelompoknya, diberikan tanggapan dan solusinya itu seperti apa. Oke, siap? Ibu berikan waktu 30 menit untuk diskusi. Nah, ini ya, studi kasusnya ya. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, sekarang sudah 30 menit berlalu, anak-anak sudah semuanya, hasil diskusinya sudah selesai. Sudah, oke. Sekarang Ibu kepengen kelompok 1 maju ke depan. Kelompoknya Andi, ayo untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan Andi. Ya, Bu. Menurut kelompok kami, kasus ini perlu disikapi dengan rasa empati dan solusi yang arahnya pada pemulihan. Solusinya adanya pendampingan dari pihak psikolog dan keluarga, dan bagi remaja lain dihindari pergaulan bebas dan zinanya, Bu. Oke, keren. Tepuk tangan yuk, teman-teman. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Anak-anakku juga semuanya sudah tanya jawab dengan oke, keren banget ya. Alhamdulillah semuanya sudah maju ya presentasi pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, tibalah kita di kegiatan akhir ya, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu kepengen nih anak-anak itu menyimpulkan dulu apa sih yang udah kita pelajari hari ini gitu ya. Jangan sampai kita tadi udah Ibu jelasin materinya, udah diskusi, nggak tahu atau ngeblank gitu ya, karena udah kasihkan ngapain gitu ya, akhirnya ngeblank materinya apa. Nah, coba Ibu minta siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bu, Oke, good. Ida, silahkan. pergaulan bebas dan zina adalah pergaulan yang tercela, Bu, yang harus kita hindari karena berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, tepuk tangan buat Ida Laska. Iya, Alhamdulillah. Berarti tadi Ida tuh memperhatikan ya Ibu, penjelasan Ibu. Dan teman-teman yang lain juga, anak-anakku semuanya, harapan Ibu juga memperhatikan ya. Jadi, kesimpulannya anak-anakku semua, pergaulan bebas dan zina itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk gitu ya. Jadi jangan sampai diikuti atau jangan sampai ikut-ikutan teman karena cinta dengan seseorang ya. Kan kalau masanya kalian ini kan masanya cinta-cintaan ya. Kena virus merah jambu misalnya, akhirnya kamu cinta nggak dek sama aku, kalau kamu cinta ayo kita ke situ kemudian melakukan yang enggak. Oh jangan. Kalau istilah anak muda sekarang pokoknya jangan ya dek ya. Oke, anak-anakku semuanya siap? Siap, keren deh. Iya, pokoknya Ibu percaya anak-anak Ibu itu nggak seperti itu. Ya. Oke, Alhamdulillah sekarang sudah selesai refleksi pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar. Kira-kira Ibu kepengen tahu anak-anak itu suka nggak ya dengan pembelajaran hari ini? Ya, kemudian kalau suka, pembelajaran yang mana yang paling disukai? Wih, Yuliana udah duluan nih suka, Bu. Yaudah, yuk coba Yuliana. Di bagian saat presentasi dan tanya jawab, Bu. Oke, jadi Yuliana tuh suka presentasi sama tanya jawab ya? Iya, Bu. Oke, keren. Terima kasih Yuliana. Ya, jadi Ibu harap anak-anak Ibu semuanya juga menyukai pelajaran Ibu ya. Jadi gini anak-anak, ketika kita tuh sudah suka dengan gurunya, ketika kita sudah suka dengan materinya, maka insya Allah tuh nyambung gitu ya ilmunya ya. Oke deh, nah Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Tadi kita sudah belajar bersama, semoga semuanya materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Diskusinya tadi juga bisa jadi pembelajaran buat anak-anak semua supaya tidak terjerat, supaya tidak ikut-ikutan pergaulan bebas dan zina. Ya, pokoknya semuanya semangat, anak Ibu semuanya anak-anak hebat, anak keren, kejar cita-citamu ya. Abaikan cinta dulu lah, pokoknya kejar cita-cita, masa depan tuh masih menanti ya. Minggu depan kita akan belajar hakikat mencintai Allah. Ini materi yang menarik juga
ya, materi yang penting juga. Oke. Nah, hari ini kita tutup yuk anak-anak. Tadi sudah disimpulkan juga ya, kita tutup materi pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak anak-anakku semua yang sudah memperhatikan Ibu hari ini, sudah ikut pembelajaran menyenangkan di hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.